Anak itu diam-diam menyelipkan teropong ke dalam bajunya dan menyelinap keluar dari toko. Tetapi tiba-tiba dia menyadari kalau adiknya masih ada di dalam, sehingga dia segera berbalik untuk mencari adiknya. Tetapi dia malah terlihat oleh seorang petugas dan dia segera melewati pagar untuk melarikan diri. Setelah berada di luar, barulah dia menyadari kalau adiknya telah pergi dari toko itu. Dia terus mencari hingga senja, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan saudaranya dimanapun. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati adiknya sedang tergeletak di depan pintu. Ternyata cukup lama sang adik telah menunggunya dan berjalan pulang sendirian. Tetapi ibu mereka masih belum kembali. Mereka mendatangi tempat kerja sang ibu hanya untuk diberitahu oleh staf bahwa ibunya sudah lama berhenti. Kemudian anak itu kembali ke depan pintu rumah dan meninggalkan catatan kecil untuk ibunya. Dia mengatakan agar sang ibu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Lalu mereka merangkak ke dalam mobil yang terparkir bermaksud untuk bermalam di sana. Tetapi pemiliknya tiba-tiba kembali, sehingga anak itu harus membangunkan adiknya dan karena terburu-buru, dia meninggalkan mantelnya di dalam mobil. Mereka melewati malam itu hingga keadaan menjadi terang. Setelahnya anak itu menemui mantan pacar ibunya yang tidak menolak untuk menerima dan bahkan menyiapkan makanan untuk mereka. Karena tidak tahu bagaimana membalasnya, anak itu membantu membersihkan mobilnya. Pria itu kemudian mencoba menelpon ibu mereka tetapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya anak itu menggendong adiknya dan memutuskan kembali pulang ke rumah dengan keyakinan yang kuat bahwa ibu mereka akan kembali. Kali ini tebakannya benar karena lampu di rumah itu akhirnya menyala ketika mereka tiba. Kedua saudara itu dengan gembira berlari masuk dan menghambur ke pelukan ibunya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ibunya hanya memamerkan cincin barunya dan tidak bertanya tentang keadaan mereka saat ditinggalkan. Bahkan catatan yang dia buat di depan pintu tidak pernah dibukanya. Dia akhirnya menyadari bahwa sang ibu selama ini tidak pernah memperdulikan mereka dan dia hanya mencintai dirinya sendiri. Keesokan harinya dia mengemasi semua barang-barangnya lalu membangunkan adiknya yang sedang tidur. Keduanya menaiki bus, kemudian mereka berjalan jauh hingga sampailah mereka di panti asuhan. Di dalam hatinya dia menganggap kalau ibunya mungkin sudah meninggal. Dia berpendapat daripada berkeliaran di jalan bersama adiknya, lebih baik kembali ke panti asuhan. Setidaknya di sana mereka bisa cukup mendapat kasih sayang dari orang-orang yang peduli kepada mereka.